Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu kajian singkat tentang tata cara dan juga pahala melaksanakan salat syuruk. Ada yang mengatakan salat syuruk, ada yang mengatakan salat Isra, ada yang mengatakan salat awal duha. Salat syuruk, Isra, awal duha itu sama saja. Itu salatnya satu, sama dengan salat sunnah fajar dan sunnah qabliyah. Salatnya satu, cuman beda panggilan saja. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pelaksanaan salat syuruk dan pahalanya melalui hadis beliau, surat hadis riwayat At-Tirmizi nomor 586, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadata," barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Nah, jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan salat syuruk adalah kita harus salat subuh berjamaah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang namanya salat berjamaah itu adalah di masjid. Maka syarat yang pertama adalah salat subuh berjamaah di masjid. Namun ada beberapa pendapat, ini merupakan pendapat minoritas, yang mengatakan bahwa salat berjamaah di rumah juga mendapatkan syarat untuk salat syuruk. Nah, ini pendapat minoritas. Tetapi pendapat minoritas ini pun yang salat berjamaah di rumah itu ada syaratnya. Bukan dikarenakan sholat akibat malas. Karena malas sholat ke masjid, maka dia sholat berjamaah di rumah, maka dia tidak dapat daripada syarat syuruk tadi. Tetapi kalau misalnya dia sholat berjamaah di rumah karena uzur syar'i, nah menurut pendapat daripada minoritas ulama ini, dia mendapatkan syarat daripada sholat syuruk. Misal dikarenakan hujan, dikarenakan adanya bahaya, ya seperti pandemi kita sekarang ini, atau dikarenakan adanya tanggung jawab atau keadaan darurat di rumah yang tidak bisa ditinggalkan, seperti kita punya anak kecil yang harus diurus, tidak ada yang mengurusnya kalau kita ke masjid, tidak ada yang menjaganya, atau karena fitnah. Nah, ini adalah uzur-uzur syar'i yang membolehkan kita sholat berjamaah di rumah. Dan kalau kita sholat berjamaah hanya di rumah, tapi berjamaah, maka dia mendapatkan syarat untuk sholat syuruk. Nah, yang kedua, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Setelah sholat tadi, kita pun duduk di tempat sholat tadi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Nah, jadi yang paling afdal itu menurut Imam Syafi'i menganjurkan kita sampaikan matahari setinggi tombak. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa salat syuruk itu asal sudah bergesernya matahari dari tempat terbitnya masyrik, maka itu sudah boleh melaksanakan salat syuruk. Tapi Imam Syafi'i dalam keadaan untuk menghilangkan was-was, ya lebih afdalnya kita tunggu sampai matahari terbitnya setinggi tombak. Qa'ada di sini, duduk di sini, ada yang mengatakan bahwa kita duduknya harus di tempat sholat tersebut. Kalau kita berpindah ke tempat duduk yang lain, maka gugur daripada syarat sholat syuruknya. Seperti seorang imam, maka dia harus duduk di tempat imamnya, tidak boleh dia berpindah setelah sholatnya tadi, berpindah duduk, maka ini adalah batal daripada syarat sholat syuruknya. Nah, pendapat yang seperti ini
adalah pendapat yang mempersulit diri sendiri. Karena sesungguhnya di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal ghadata fil jamaah aw fil masjid, thumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams." Kata yaq'udu adalah fi'il mudhari'. Kalau di riwayat At-Tirmizi nomor 586 tadi, qa'ada itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia di tempat duduknya, tapi fi'il mudhari' itu lebih fleksibel secara tata bahasanya. Secara ilmu nahwu dan sorobnya itu adalah lebih fleksibel. Jadi tidak harus dia duduk di tempat sholatnya. Itu mempersulit diri sendiri. Karena sholat syuruk ini, menunggu waktu sholat syuruk ini lama. Jarak antara sholat subuh sampai sholat syuruk itu 1 jam 15 menit atau 1 jam sampai 30 menit. 1 jam 30 menit, lama juga. Jadi kita mempersulit diri kalau kita mengambil pendapat yang harus berdiam di tempat duduk sholat itu tadi. Nah, itu mempersulit diri. Jadi pendapat yang lain membolehkan kita untuk berpindah duduk. Yang penting dia masih di wilayah masjid. Jadi yaqudu di sini adalah duduk di tempat dia sholat. Tempat sholatnya lebih luas, lebih fleksibel, yaitu tempat sholatnya adalah masjid, bukan di tempat dia waktu sholat. Tapi tempat sholat adalah masjid. Atau kalau dia di rumah tidak boleh keluar dari rumah. Nah, inilah makna kita duduk setelah sholat, yaitu tidak boleh keluar masjid atau rumah. Nah, boleh kita keluar apabila ada uzur syar'i. Misal kita batal wudhu, kita mau wudhu. Nah, wudhu tempatnya di luar masjid, maka kita ambil wudhu kemudian kita masuk lagi, itu boleh. Itu namanya uzur syar'i. Nah, kemudian waktu kita duduk, apa yang kita laksanakan? Yaq'udu atau qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, yaitu kita berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Nah, zikir di sini tidaklah harus kita berzikir kalimat thayyibah saja, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak harus seperti itu terus. Boleh kita bervariasi. Mungkin kita membaca Al-Quran, boleh. Al-Quran juga zikir. Mungkin kita membaca kitab, boleh. Atau kita membuat ta'lim, boleh. Bermajelis ta'lim itu lebih mudah dan lebih terasa ringan. Tahu-tahu kita sudah sampai ke waktu syuruk kan. Nah, jadi banyak zikir ya. Jadi tidak harus kalimat thayyibah. Sholawatan juga boleh. Yang penting amalan-amalan yang mengingatkan kita kepada Allah, maka itu merupakan syarat untuk kita mendapatkan sholat syuruk. Nah, setelah itu kita melaksanakan lagi syarat yang ketiga, tsumma shalla raka'ataini. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat inilah adalah sholat syuruk. Sholat syuruknya gimana? Niatnya usolli sunat syuruk raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga usolli sunat al-isra raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga usolli sunat ad-duha raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh, terserah mau pilih yang mana sesuai keyakinan. Suruk, isra, duha boleh. Nah, kalau sudah ketiga ini kita laksanakan, kata Rasulullah SAW, fakanat lahu ka ajri hajjati wa umrati tammah. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh. Sempurna. Perlu digarisbawahi bahwa sholat syuruk hanya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang haji dan umroh, bukan dia telah melaksanakan haji dan umroh. Jadi orang yang sholat syuruk bukan berarti dia telah melaksanakan haji, berarti tidak gugur daripada kewajiban hajinya. Nah, perlu digarisbawahi, jangan nanti sudah sholat syuruk dia merasa dia sudah tidak berkewajiban haji, ya. Nauzubillah, itu adalah sesuatu pemikiran yang salah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.